Shalom. Mari jemaat saya ajak untuk sejenak menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan memenuhi hidup kita dengan hadirat yang ajaib. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Haleluya, haleluya. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku dapat jalan sendiri. Ku tahu dapat jalan sendiri. Tuhan, haleluya, tolonglah daku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku dapat jalan sendiri. Urapa syaka sikar lama-lama, urapa syara lama. Ku tak dapat jalan
Salam jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang saya sangat kasihi. Tetap semangat. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana merayakan Paskah yang benar. Nah, kebetulan saat hari ini kita merayakan Paskah di saat mengamuknya wabah virus corona. Dan kejadian ini, perayaan Paskah ini hampir sama dengan peristiwa yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 12. Di mana bangsa Israel merayakan Paskah juga saat sampar mengamuk di Mesir. Sesuatu yang Tuhan ingin kita mengerti dan bisa menangkap. Bagaimana perayaan Paskah di bulan ini berbarengan dengan virus corona. Tuhan mau supaya kita diluputkan dari virus ini. Virus boleh mengamuk, corona boleh memakan banyak korban, tetapi orang yang berdiri di atas kebenaran Tuhan akan diluputkan. Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana supaya kita lolos, lepas dari virus corona, supaya virus ini tidak masuk dalam rumah tangga kita. Justru di Paskah ini Tuhan ingin kita melihat di kitab Keluaran pasal yang 12 bagaimana cara merayakan Paskah yang benar, bagaimana darah Paskah pada waktu itu benar-benar menudungi bangsa Israel dari sampar. Bukankah hari ini anak domba Paskah telah disembelih, darah Paskah telah dicurahkan? Artinya kalau kita merayakan Paskah persis sama dengan peristiwa dengan yang tertulis di kitab Keluaran pasal 12, saya percaya sampar itu tidak akan pernah bisa masuk dalam hidup kita. Mari kita buka Keluaran pasal 12 ayat yang ke-15. Setelah domba Paskah disembelih, lalu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel supaya membuang segala ragi. Dan mereka harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Keluaran pasal 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Angka 7 berbicara sempurna. Dan Tuhan mau supaya kita makan roti yang tidak beragi. Artinya supaya semua ragi dalam hidup kita dibuang. Semua. Jangan pernah ada menyimpan ragi di dalam hidup kita. Tuhan bilang dibuang, harus dijauhkan. Apa itu ragi? Dijawab di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan, garis bawahi, ragi keburukan, garis bawahi, dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Alkitab menjawab, apa arti ragi? Ragi di sini dikatakan kejahatan. Ragi di sini memiliki arti segala keburukan, segala kejahatan dan keburukan. Inilah yang disebut dosa. Tuhan mau segala dosa-dosa kita justru di saat virus
corona mengamuk, kita mesti harus introspeksi diri. Kita harus membedah hidup kita. Kita membuka hati kita. Kita harus koreksi dosa apa yang masih kita sembunyikan. Dosa apa yang masih kita sayangi. Apakah ada dosa kepahitan? Apakah ada dosa amarah? Apakah ada dosa kesombongan? Apakah ada dosa percabulan? Apakah ada dosa perzinahan? Apakah ada dosa kemunafikan? Kalau itu ada, buang saudaraku. Ini saatnya kita mengikuti Tuhan. All out. Jangan main-main lagi. Tuhan sudah kasih kode. Ini sampar menyerang. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, sampar ini bisa saja masuk dalam rumahmu. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh ngerti menjalankan Paskah dengan benar, engkau berlindung di gunung batu yang tidak pernah goyah, yaitu Yesus, engkau akan luput. Gimana caranya supaya luput? Domba Paskah telah disembelih. Masuk dalam perayaan Paskah yang benar. Hari ini buang segala dosa. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu minggu depan. Jangan tunggu bulan depan. Jangan tunggu tahun depan. Sekarang. Berubah. Berubah. Tuhan mau. Di Paskah ini. Kita rayakan betul-betul. Ngerti bagaimana cara merayakan. Bukan dengan perayaan makan-makan, bukan dengan megahnya kita buat pesta, bukan. Tetapi perayaan yang benar, yaitu kita mempersembahkan hidup kita. Mulai kita koreksi, kita keluarkan segala dosa, kita taruh di atas mesbahnya. Kita meratap menangis, Tuhan ini dosaku, sucikan aku dengan kuasa darah-Mu, basuh aku dengan darah-Mu. Saya percaya sampar boleh mengamuk di negeri ini, tetapi itu tidak akan menimpa hidup. Katakan amin. Itu yang pertama. Kalau saudara merayakan Paskah yang benar, yang pertama mesti membuang roti yang tidak beragi, artinya membuang segala dosa. Yang kedua, saudara baca ayat yang ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta, nah ini, sayur pahit. Sayur pahit. Apa itu sayur pahit? Yesus pernah berkata di dalam Matius, bakal orang mengikut dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Sudah lihat Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri itu pahit bagi daging kita. Kalau kita disakiti orang, kita berhak untuk marah. Begitu kita marah, itu enak bagi daging. Tetapi bagaimana ketika kita mulai menyangkal diri, tidak marah, itu sakit. Ini sayur pahit. Pada waktu kita disakiti untuk memberkati, itu sukar. Pada waktu kita disakiti, kita memberkati, itu sakit bagi daging. Itu sayur pahit yang harus kita makan. Dan ini yang benar di hadapan Tuhan. Engkau disakiti, ampuni. Kalau engkau di dalam hidupmu ada keinginan untuk berbuat dosa, mungkin engkau ada keinginan untuk berbuat dosa, zina, cabul, lalu engkau menyangkalinya, engkau tidak mengerjakannya, sakit buat daging. Pada waktu engkau menyangkalinya, engkau sedang melakukan sesuatu yang benar, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran, makan sayur pahit. Setiap penyangkalan diri itu pahit bagi daging, tetapi itu kuat bagi roh kita.
Saya percaya jemaat yang dikasih Tuhan mengerti betul bagaimana menyangkal diri. Ini saatnya menyangkal diri kita praktekkan. Bukan teori, praktek. Bukan sekedar kita ngerti di otak, praktek. Yang menggunakan lidahnya semena-mena, yang seringkali mengumbar lidahnya, tobat, sangkali diri. Gak usah banyak berkomentar. Kalau mau ngomong, pikir dulu baru ngomong. Dan kalau nulis medsos, hati-hati. Kalau engkau nulis menyakiti hati orang atau tidak. Kalau menyakiti lebih baik gak usah ditulis. Itu dosa. Mulai belajar menyangkal diri. Begitu engkau belajar menyangkal diri, membuang segala ragi dosa, Tuhan bilang kamu masuk di dalam perayaan Paskah yang benar, perayaan Paskah yang betul, dan ada kuasa darah Yesus menudungi hidupmu. Dan sampar apapun tidak bisa masuk. Di tengah-tengah kesulitan engkau akan melihat pembelaan Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran engkau lihat pembelaan Tuhan. Tuhan sanggup mencukupi. Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Nya. Apa yang tidak pernah engkau pikir justru Dia akan lakukan. Allah kita tidak berubah. Yesus tetap sama. Katakan amin. Katakan amin yang keras. Tetap semangat. Jangan loyo. Amin saudaraku. Walaupun kita berjauhan tetapi dekat di hati. Dekat di dalam roh. Saya selalu berdoa. Supaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Supaya jemaat Tuhan semuanya ngerti. Apa yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Saat perayaan Paskah di bulan April 2020. Menjadi momen sejarah perayaan Paskah. Yang disertai dengan virus corona. Wabah yang mengamuk sama persis dengan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 12, di mana bangsa Israel merayakan Paskah juga dibarengi dengan sampar yang sedang mengamuk di Mesir, dan mereka semua luput. Kita juga luput. Kalau ada di sana ada orang Kristen kena COVID-19, di sana ada pendeta kena COVID-19, itu tidak jadi patokan, tidak jadi ukuran kalau seorang pendeta itu hidup benar, saudara. Alkitab mengatakan kalau kita hidup berpatokan pada Alkitab, berlindung kepada Tuhan, kita merayakan Paskah setiap hari dengan benar. Kita merayakan Paskah setiap hari dengan benar. Ada pelindungan darah anak domba. Yesus tetap sama, tidak berubah. Amin saudaraku. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus telah berubah. Kuasanya tidak ada lagi. Kuasa Yesus tetap sama. Dia sanggup melindungi kita. Dia bisa membedakan kok mana orang benar dan mana yang tidak. Orang yang benar di kitab Maleakhi akan dibedakan dengan orang fasik. Akan ditudungi Tuhan secara ajaib. Amin saudaraku. Mari kita merayakan Paskah dengan benar. Yang pertama, buang semua dosa. Yang kedua, belajar nyangkal diri. Makan sayur pahit. Yang ketiga, saudara, kita buka Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Garis bawahi, beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tangan. Ini adalah orang-orang yang siap mengadakan perjalanan. Artinya apa? Pada waktu kita makan domba Paskah, pada waktu kita mau merayakan Paskah, kita masuk dalam perayaan Paskah, Tuhan bilang, yang pertama kamu buang dosa, yang ketiga kamu harus menyangkal diri. Yang pertama buang dosa, yang kedua sangkal diri, yang ketiga harus siap mengadakan perjalanan kesempurnaan.
perjalanan kesempurnaan, di mana kita harus mempraktekkan kasih semakin sempurna, semakin sempurna. Amin, saudara. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke 12. Ibrani pasal yang ke-12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Garis bawahi, perlombaan yang diwajibkan itu apa? Itu untuk kita hidup sempurna. Matius 5 ayat 24. Berlomba-lomba untuk mengejar hidup sempurna. Matius 5:24. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berlomba mengejar kesempurnaan. Apa itu kesempurnaan? Belajar untuk hidup sempurna. Kalau yang tadinya dengan Tuhan itu hitung-hitung, mulai gak hitung-hitung lagi, itu sempurna. Kalau tadinya dengan Tuhan itu asal-asalan, sekarang mulai serius, mulai belajar untuk mengerti hatinya, itu sempurna. Kalau yang tadinya disakiti, membalas, sekarang tidak membalas. Disakiti, mulai mengasihi, mengampuni, itu sempurna. Ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Mengejar kesempurnaan. Supaya kita bisa memerintah bersama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Kalau Paskah di tahun 2020 ini kita rayakan dengan benar. Cara merayakannya, yang pertama kita membuang dosa, yang kedua menyangkal diri, yang ketiga siap mengadakan perjalanan kesempurnaan. Saya percaya baru niat saja ada di dalam hati, darah Yesus bekerja meng-cover hidupmu. Virus corona tidak bisa masuk. Virus corona, mau virus apapun, gak bisa masuk dalam hidup. Amin, saudara.